Oke guys, ketemu lagi dengan Diki Ojol. Jangan lupa guys ya, subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, kali ini kita akan kulineran lagi guys ya. Kita akan membuat kue ya guys ya. Kue makanan ringan ya. Sebenarnya bukan ini ya, makanan ringan lah. Ini makanan ringan kita buat, ini namanya kue lobak ya. Kue lobak ini banyak yang ngomong kue lobak ini asalnya itu dari Sumatera Utara. Tapi kurang pasti guys ya, karena sekarang kan kita nggak tahu perkembangan gimana. Tapi ini memang banyak kan, kalau Sumatera Utara tuh gampang sekali cari kue lobak ya. Nah terus kita mau buatnya, bahan-bahannya apa ya. Nah dia kue lobak ini agak repot guys ya pembuatannya, makanya jarang orang jual. Nah selain lobaknya iya, kita nih lobak memakai cukup besar ya. Nih kita dapatnya besar, dua ya, setengah lengan saya lah ya, dua itu ya cukup besar ya. Terus ini ada dua tepung kita makainya. Jadi tepungnya dua nih guys ya, dua tepungnya. Ini tepung ini tepung beras ya. Tepung beras ini 4 on ya, 400 gram ya. Terus ini tepung tapioka ya, biasa orang juga sebut tepung kanji ya. Ini 1 on saja guys ya, 100 gram ya. Dan untuk lobak ini ya memang agak sulit ya kalau cari di luar, tapi ya guys beli kira-kira diukur ya, ditimbang 1,3 kilo lah guys ya. Nah, takutnya nanti kalau terlalu banyak mungkin mempengaruhi hasil akhirnya nanti, atau terlalu sedikit ya, karena ini tepungnya juga banyak ya. Kalau ininya kita banyakin, tepung otomatis jadi kekurangan kalau ukuran segini. Jadi kita sekarang makainya ini 1,3 kilo ya, sekitar gitu guys ya. Nah terus ini untuk bumbunya, ini untuk bumbu adonan kuenya ya. Ini ada merica, ini merica bubuk ya. Merica bubuk kita memakai 1 sendok teh ya, ini 1 sendok teh ya. Terus garam itu 2 sendok teh ya. Terus ini kita memakai kaldu jamur. Nah ini kaldu jamur yang ini kita memakai merek Nor ya, merek Nor. Itu kita 1 sendok teh ya. Itu kaldu jamur ini hampir sama dengan yang merek Totole guys ya, yang nggak jauh beda lah, sama ya. Nah oke. Nah bagi yang pengen rasanya lebih tajam ya, lebih gurih, bisa memakai Royco juga penyedap rasa, tapi kita memakai kaldu jamur aja. Nah ini ebi ya, udang kering. Udang kering ini kita rendam pakai air hangat. Kenapa kita harus rendam? Karena ini nanti di blender guys ya. Ini di blender, ini nanti buat diadonin dengan buat dicampur dengan adonan ini lobaknya nanti. Jadi ini harus di blender ini, dan ini bumbu ini ya. Nah ini kita rendam dulu pakai air hangat. Kalau enggak nanti blendernya susah guys, bakal susah banget hancurnya, karena kan namanya udah kering ya, kering, ini udah kering banget. Jadi kita harus kasih dia lembut dulu dengan air hangat, jangan air panas guys, mateng sekalian ya. Terus ini bumbu kita bagi dua guys ya. Sebenarnya ini kalau yang bumbu yang ini untuk yang adonan nanti, untuk adonan campuran adonan kuenya, ini kita bawang putih saja. Jadi bawang putih dengan udang kering ya, dan bumbu yang ini penyedap rasa, ini bumbu rasa kita blender nanti buat dicampur dengan adonan kuenya ya. Nah kalau ini untuk sambalnya guys, karena ciri khas kue lobak itu selalu ada sambal. Nah dan sambalnya itu sambal merah, bukan hijau guys ya. Boleh yang coba hijau, tapi memang awalnya itu dasarnya itu sambal merah. Nah sambal merah terserah mau dicampur. Kalau kita campur ya guys ya dengan cabai keriting ya, campur dengan cabai rawit merah, karena kalau cabai rawit merah itu pedas banget guys. Nah untuk yang campuran sambalnya kita memakai 4 siung bawang putih. Nanti kita blender ini blender udah dengan kita blender ini. Jadi ini sambal ini nanti kita blender guys dengan gula, dan ini air jeruk nipis guys ya. Jadi ini sambalnya nanti kita nggak tumis lagi guys. Jadi dia sambal mentah ya, matah sebenarnya ya. Jadi ini dia kita di blender ini dengan gula ya. Nah untuk gula ini cukup banyak guys, karena memang dia ciri khasnya sambalnya itu sambal manis guys ya. Sambalnya ada rasanya itu cenderung manisnya itu agak kuat, makanya kita memakai cukup banyak ini gulanya. Ini 1 on ya, gulanya 1 on.
Dan kita memakai air jeruk nipis, jangan terlalu banyak. Paling untuk segini paling 2 biji jeruk nipisnya. Ya, biar rasanya lebih variatif, guys. Jadi biar rasa sambalnya itu lebih kaya ya. Pas kita nanti cocol dengan kuenya itu lebih enak. Ya, kue lobak itu memang selalu ada sambal, guys. Ya, jadi ingat. Nah, kalau untuk campuran kuenya, kita memakai berjeruk ini bawang putih juga cukup banyak ya, 4, 6, 8 siung, guys ya. Supaya rasanya itu cukup menggigit, guys. Lebih terasa, lebih tajam gitu, enak gitu ya. Jadi kuenya, sambalnya itu biar terasa. Nah, untuk air ya ini sementara kita memakai setengah liter ya. Nanti ini air kita sebenarnya relatif. Jadi pas kita campurin dengan adonannya, kita ini nanti kan lobaknya ini ya. Lobaknya kita kecil-kecil, potong kecil-kecil dulu ya. Nggak mungkin lah lobak ini nanti di blender. Jadi lobak ini nggak mungkin di blender begini, guys. Jadi dipotong dulu kecil-kecil, baru kita blender. Nah, pas kita blender kita campurin air. Nah, itu airnya itu relatif, guys, dipasin, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit nggak ke blender ya, blendernya bisa bonyok nanti. Jadi kita campur air pas, jangan terlalu banyak juga. Nah, nanti itu air hasil blenderan dari kue lobak ini ya, kita saring, guys. Kita saring nanti. Kita saring airnya buat adonin. Ini enggak dulu ya. Kue untuk tepung berasnya kita adonin nanti airnya. Nah, air hasil dari blenderan ini. Nah, untuk ampasnya sebenarnya bukan ampas, dagingnya kita buat kue nanti ya. Buat kita tumis nanti ya. Kita tumis nanti baru kita selesai campur semuanya baru kita bentuk, kita kukus. Jadi dia 2 kali pemasakan, guys. Maka agak ribet. Jadi tumis dulu nanti baru nanti kita kasih lihat ya. Nah, oke, sekarang kita mulai kita racik ya. Oke, guys. Nah, ini kita potong-potong ya. Potongnya agak kecil, guys ya. Kalau nggak kecil ya susah nanti blendernya. Dan itu juga nggak bisa sekaligus, guys ya. Jadi kita blendernya itu harus bisa 3 kali ini ya, bisa 3-4 kali ya. Karena kalau terlalu banyak itu nanti susah ke blender, guys ya. Oke, nah kita potong-potong, jangan terlalu besar juga ya, agak kecilan. Nah, kita sisihkan dulu yang buat yang berikutnya. Ini jadi ukuran seperti inilah, guys. Nah ya, memang blender itu kan memang begitu, guys ya. Mau pilih kayak mau apa kayak tetap sama, jangan terlalu penuh. Ini kan nanti campur air lagi biar dia cukup. Kalau kebanyakan nanti malah nggak sampai halus, nggak ke blender yang lain ya. Oke, guys, nah ini jadi ini air kita udah masukin airnya ya, air segini, guys ya, segini ya, untuk lobaknya ukuran seperti ini. Jadi kita pas-pasin, guys. Jadi jangan sampai air sampai setinggi ini, kebanyakan juga. Jadi setengah dari ukuran ini ya, tinggi isi dari lobaknya ya. Nah, kita pas-pasin. Oke, guys. Oke, guys, nah ini sekarang kita blender sampai halus, guys ya. Oke, ini kita saring, guys ya. Udah halus, kita saring. Kita ambil dagingnya, pisahin daging dengan airnya ya. Jadi kita pisahin air dengan dagingnya. Sebenarnya ada beberapa orang airnya dia pakai air biasa saja buat adonin tepung berasnya. Tapi kita lebih baik air dari bekas ini lobaknya, kan lebih bagus ya. Jadi nggak ada yang kebuang ya. Oke, nah sekarang kita akan blender untuk yang berikutnya. Oke, guys, nah ini kita nggak tambahin air baru lagi, guys ya. Jadi bukan udah disaring airnya terus kita masukin air baru lagi, enggak. Kita tetap masih memakai air yang hasil blenderan lobak tadi, hasil saringannya tadi. Nah, jadi kita airnya benar-benar jadi nggak kebuang. Jadi airnya memang cuma pakainya segitu, karena kan nggak mungkin air banyak ya. Blenderan yang terakhir ya, ketiga kalinya ya, sama airnya tetap pakai air yang bekas tadi ya, bekas saringan pertama, kedua, dan tetap kita pakai yang ketiga karena jumlah airnya tetap sama, guys, tidak boleh tambah, nanti kebanyakan buat adonan tepungnya nanti. Oke ya, kita pisahkan dagingnya ya.
Nah, ini udah selesai, udah terakhir. Kita saring tetap. Kita pisahkan air dari dagingnya. Nah, jadi jumlah airnya tetap sama guys. Karena memang tidak boleh lebih ya. Ya, kita kalau kelebihan takutnya nanti adonan uwak tepungnya itu ini terlalu encer nantinya. Oke. Jadi memang biar airnya juga, ini kan air lobaknya ini kan juga ada rasanya, ada gizinya, jadi nggak boleh dibuang guys. Ya sayang ya. Ya mending kita langsung di air dari saringan ini kita buat adonannya sekalian. Oke, kita keringkan sampai ini ya. Nah, ini daging lobaknya juga cukup halus. Harus halus guys. Kalau nggak halus dia nanti pas jadinya itu nggak terlalu bagus dagingnya. Apa kuenya. Jadi kayak ada daging terasa lobaknya itu nggak bagus. Jadi harus halus. Ya, nah ini halus kayak tepung gitu ya. Nah, kita pisahin. Nah, kita campur dengan yang tadi, yang pertama, di kedua. Oke. Nah, oke guys. Nah, ini kan kelihatan airnya itu kan agak banyak ya. Nah, bukan kita tambahin air guys, karena lobaknya sendiri kan mengandung air guys. Ya, jadi kita blender. Lobaknya sendiri kan, lobak itu ada kandungan airnya cukup banyak. Nah, jadi sepertinya bertambah banyak. Memang bertambah banyak. Makanya saya bilang kita nggak boleh nambah air lagi. Karena selain dari air yang kita tambahkan tadi setengah liter, itu dari lobaknya sendiri akan keluar air. Nah, jadi air jadi tambah banyak. Oke guys, nah sekarang kita akan adonin tepung berasnya ya. Kita langsung semuanya. Nah. Oke, kita memakai air perasan lobak tadi ya, kita aduk. Oke, ini tepungnya sudah encer banget ya. Memang kita biarkan dulu seperti ini ya. Ini adonannya ini guys ya, kita harus diaduk sampai tepungnya, usahakan jangan sampai ada tepung yang menggumpal guys. Jadi benar-benar merata ya, seperti aduk susu guys. Jadi jangan ada yang sampai menggumpal, nanti dia jadi nggak bagus. Jadi harus benar-benar diaduk ya, biarpun encer begitu kan. Nah, sebenarnya gampang, kita harus karena dia encer kita aduk ya. Pokoknya usahakan jangan sampai ada yang menggumpal guys. Oke guys, nah sekarang kita akan memblender, akan meracik ininya ya, bumbu buat kuenya ya. Jadi udang keringnya yang udah lembut, udah agak lembek lah ya, karena kita rendam pakai air hangat. Ya, kita masukin. Kita harus tambahin air guys ya, tetap. Ini kan dia nggak boleh kering. Ini bukan blender kering ya. Nah, jadi air dari bekas udang kering itu juga kita masukin. Nah, dan 8 siung bawang putihnya. Oke, kita blender. Ya. Ini buat nanti campuran adonannya. Oke. Nah, habis ini nanti kita tumis guys. Karena ini buat bumbu kuenya ya. Oke guys, nah kita sekarang ke dapur, kita mau tumis bumbu buat kuenya ya. Jadi ini tadi yang bawang putih dengan udang kering kita tumis dulu biar wangi guys. Ya, kita tumis dulu dengan minyak secukupnya. Oke, ini udang keringnya kita tumis, ya, udang kering sama bawang putih ini kita tumis sampai wangi guys ya. Nah, ini udang keringnya sekitar setengah on ya guys ya. Nggak usah terlalu banyak ya, karena setengah on saja sudah cukup wangi ya, cukup wangi karena dia kan ada rasa udangnya gitu ya, udang kering. Oke, nggak usah terlalu lama guys ya, yang penting wangi, kita udah bisa. Nah, ini sudah cukup wangi, kita masukin bumbu tadi ya, bumbu penyedap rasanya ya, kaldu jamur, garam ya, dan itu merica tadi ya. Nah, jadi kita campurin. Jadi ini diaduk sampai kita istilahnya mateng ya, tapi sebenarnya dia sudah cukup agak wangi gitu ya. Nanti warnanya agak kehitaman gitu kan ya.
Oke guys, nah ini warnanya udah agak gelap ya, wanginya udah wangi banget ya. Ini sekitar 10 menit ya kita dimasak. Nah kita masukin ya, dagingnya tadi ya, daging lobaknya tadi yang sudah kita halusin semuanya ya, kita masukin. Nah, kita tumis dulu ya, kita tumis dulu ya, biar dia bercampur dengan bumbunya ini ya. Karena lobak kan nggak ada rasa guys ya, jadi kalau nggak dicampur dia nggak ada rasanya nanti. Nah, jadi ini warnanya jadi akan agak gelap gitu ya, kuning-kuningan gitu ya. Nah, memang kue lobak tuh begitu. Kue lobak tuh nggak putih. Kalau putih ya dia berarti lobak doang. Nah, selalu dia agak kuning-kuningan gitu, nggak putih bersih ya. Nah, oke, kita aduk. Aduknya merata guys ya. Nah, oke, nah ini kita tambahin sedikit air. Ini airnya juga dari tadi bekas lobak guys ya. Jadi kan karena tadi kan waktu blender lobaknya sendiri kan keluarin air. Nah, yang 500 ml nya itu setengah liternya itu kan kita buat adonan tepung. Nah, sisa yang hasil keluaran dari air lobak itu ya kita buat campurin ke sini lagi ya. Nah, jadi kita nih aduk sampai agak kering guys ya. Agak kering baru nanti kita campurin adonan tepung tadi ya. Oke, nah ini nanti guys bisa coba dulu juga nggak apa-apa ya. Buat coba rasanya apa? Karena ini kue lobak ini harus gurih dan kue lobak ini sebenarnya termasuk makanan pedas daerah Sumatera Utara ya. Jadi makanya dia ada sambal. Jadi kalau kira-kira guys tuh mau tambahin merica boleh ya, itu tergantung lidah ya. Dari yang tadi kita takaran awal, atau mungkin gurihnya kurang guys boleh tambahin sedikit gula atau itu terserah. Nah, cuman kita bikinnya dari takaran awal. Nah, itu tergantung lidah ya. Karena memang kue lobak ini dasarnya dia kue yang rasanya gurih dan agak pedes. Ya, jadi kalau tambahin gula atau tambahin merica itu tidak masalah guys. Ya, oke, kita diaduk ya. Aduk agak cukup lama ya. Nggak boleh dibiarin guys ya. Nggak boleh dibiarin. Jadi diaduk terus sampai dia agak kering ya. Oke guys, nah ini sudah agak mateng, udah mateng ini ya. Jadi udah mateng. Kita sekarang tambahin ya tepung beras yang udah di ini ya, udah di ini. Kita saring guys ya, kita saring. Ya, memang tadi kan memang kita aduk-aduk kelihatannya sudah semua sudah larut, tapi kan buat pastiin kita saring. Jadi jangan sampai ada ininya, jangan sampai ada endapannya, jangan sampai ada masih gumpal-gumpal gitu ya. Itu nanti jadinya nggak bagus kuenya. Nah, kita aduk sambil dimasak gini ya, dengan api sedang guys ya. Aduk. Ini harus diaduk terus guys ya sambil dimasak ya. Jangan dibiarkan guys ya, kalau nggak gosong bawahnya. Jadi kita harus memang diaduk terus, nggak boleh diem sampai agak kering. Oke, ini sudah mulai kental ya. Nah, sekarang kita tambahin tepung kanjinya ya. Tepung kanji atau tapioka atau sagu sama aja guys. Jadi kita aduk. Ini buat lebih mengentalkan dia lagi ya, karena sifat tapioka itu kan dia bikin kental ya. Tapioka kanji itu dia sifatnya dia bikin kental. Nah, karena nanti kita mau bentuk ya, kita mau dibentuk nanti taruh di loyang ya. Oke. Oke guys, nah ini sudah kental banget ya, udah kental banget nih, nanti udah siap dikukus ya, udah cukup kental, udah cukup ini ya, alot ya, nah bukan alot ya, udah kental lah, udah lengket banget dah ya. Nah itu wangi udang keringnya itu udah terasa banget guys. Nah sebenarnya ini sudah bisa dimakan guys, karena udah mateng ya kan, cuman kita harus namanya dia kan harus dibentuk ya, dia harus dikukus nanti. Nah jadi dia biar lebih jadi kue gitu. Ini kan cuma kental doang, belum padat ya. Nah nanti kita kukus lagi guys. Ini aja kalau rasa udah enak guys, udah wangi itu. Nah oke, ingat harus diaduk terus guys, kalau nggak bisa gosong dia bawahnya. Nah, oke guys, nah kita pindahin ke loyang ya, loyang yang lebih kecil buat nanti dikukus ya. Nah kita pindahin ke loyang.
Oke, ini paling bagus sih guys ya. Kalau saran saya ya pakai loyang yang persegi bentuk kotak ya, persegi ya. Ya. Ini kebetulan kita nggak punya guys, jadi kita pakainya yang love sama yang bulat ya. Ya sama nggak apa-apa sih ya masalah. Cuman kalau yang persegi kan dia lebih nanti pas potongnya tuh bentuknya, karena kan kue lobak ini dia persegi guys. Jadi bentuk kotak-kotak gitu ya. Nah jadi pas potongnya itu pas. Kalau ya bulat-bulat begini atau bentuk love ya paling ada yang bentuknya nanti sisinya tuh ya bulat atau bentuknya agak beda. Nggak apa-apa guys, buat kita makan sendiri. Kalau buat jual itu udah wajib guys. Jadi kalau buat dijual itu wajib pakai persegi. Jadi ya nggak mau dong masa kasih yang ada yang nggak sama rata bentuknya ya kan. Nah jadi memang itu kalau untuk dijual bentuknya harus yang pas. Nah jadi ini kita masukin, jangan sampai penuh banget guys. Jadi dia nanti ini jangan terlalu penuh banget ya guys ya. Karena kalau terlalu penuh kan nanti dia kan ada sedikit ngembang. Dan nanti kalau jadi memang nggak ngembang banget, tapi ada sedikit ya. Itu juga supaya kue lobaknya jangan terlalu tebal. Jadi kue lobak itu jadi dia sekitar 1 cm atau 1,5 cm lah tebalnya ya. Tebal untuk kuenya. Jadi kalau kita terlalu tebal kurang enak guys. Ya, jadi memang kue lobak itu dia tebalnya saja sekitar, ada yang bikin 1 cm, ada yang 1,5 cm. Nah, seperti itu, jangan terlalu tebal. Makanya kita kasihnya ya sesuaikan, ya. Nah, nanti ini kita kukus. Habis kita kukus, baru nanti kita potong-potong, baru kita goreng. Karena memang itu sebenarnya gorengan. Jadi kue lobak ini gorengan, guys. Jadi dia menjalani 3 kali pemasakan, ya proses. Jadi ditumis. Habis tumis dikukus, habis kukus itu baru jadi bahan buat siap digoreng doang. Jadi bisa kita simpen ya, nanti kalau kita mau makan baru kita goreng gitu ya. Jadi ini gorengan guys, jadi agak ribet ya. Ini kue yang lucu ya, masak sampai 3 kali ya. Oke guys, nah kita kukus dengan steamer manual gini ya. Jadi kita kukus kira-kira setengah jam guys ya. Karena dia kan ini kue lobak tebel ya, udah sama tepungnya ya. Jadi butuh waktu agak lama. Kalau nggak nanti nggak mateng guys. Ya, kalau nggak mateng goreng pasti nggak enak. Jadi sekitar 30 menit di setel timernya. Baru nanti ini kita kukusnya satu guys. Karena tadi kebanyakan kita masak, memang kukusan kita kan kecil. Ya, oke. Dan tutupnya jangan lupa di memang kalau untuk biasa kan nggak usah pakai kain gitu ya. Ini kalau pakai kain dia lebih bagus guys. Ya, oke. Nah ini guys, nah sekarang kita sembari nunggu kuenya mateng ya, kita buat sambalnya ya. Ini pasti ada yang bertanya-tanya, loh kok sambal nggak pakai garam ya, gula banyak ya guys. Nah itu ciri khasnya. Kalau untuk sambalnya kue lobak ini daerah Sumatera situ ya guys, boleh coba sambalnya. Sambalnya itu nggak gurih, malah manis. Makanya saya bilang ini sambal manis. Jadi dia pedas ya, tapi dia banyakkan gula manis. Karena kenapa? Gurihnya itu sudah dari kuenya, kue lobaknya. Makanya kue lobaknya kan dari udang keringnya kan sudah bikin gurih, cukup asin ya. Kita tambahin penyedap rasa lagi ya, ada kaldu lagi, kaldu jamur. Nah kita tambahin merica. Sudah cukup gurih. Nah jadi sambalnya ini untuk penambah rasa dia. Nah jadi kita blender. Ini nggak dimasak lagi guys ya, langsung jadi. Jadi sambalnya ini langsung siap dimakan. Oke, nanti gulanya ini kalau masih ada yang merasa masih kurang boleh tambahin. Nah kita nih sambalnya langsung kita masukin ke wadah ya. Nah, kita masukin ke wadah, kita simpen ya. Bagi yang kalau mau buat besok juga masih bisa. Nah jadi ini kita coba dulu sambalnya ya. Nah dikit aja guys. Nah, kita coba rasanya saja, udah pas belum manisnya. Pedas, manis, ada asamnya, udah pas guys. Ya. Ini nggak ditumis. Bagi yang suka bawang putih banyak-banyak boleh tambahin, tapi ini sudah pas banget kok. Ya, tadi 3 siung ya cukup, 4 siung ya, udah cukup banyak kok. Ya, gulanya 1 on udah cukup. Ya, udah cukup enak. Ya, mau siap dicocol. Bahkan ini kayaknya bukan nggak cuman buat kue lobak ini.
Ya, buat gorengan juga enak nih guys. Boleh coba guys. Jadi sambal ginian nih ya. Guys, boleh beli tuh sama abang-abang gorengan. Ya. Apa itu? Bakwan, ya, tahu goreng. Dicocol di sini guys. Wih, mantep guys. Jamin deh. Memang dia buat sambal cocolan ini enak ini. Oke guys, nah kita sementara tunggu ya, karena lama ya ini. Kue lobaknya cukup lama. Itu 30 menit ya. Untuk mateng dikukus guys, mateng. Jadi nggak langsung dimakan. Kan saya bilang itu digoreng. Jadi goreng lagi nanti guys. Ya. Oke, kita tunggu guys ya. Oke guys, nah ini yang sudah mateng dan didinginkan dulu. Ya. Jangan lupa didinginkan dulu guys ya. Jadi ini kalau nggak didinginkan ya dia nggak bisa, dia kan masih agak apa? Agak keras gitu ya. Nah, baru dia bisa dikeluarin. Keras banget sih nggak, cuman itu. Nah jangan lupa guys, oh ya saya lupa guys ya, pada saat kita mau kukus itu loyangnya diolesin minyak sayur dulu guys ya, lebih bagus. Kalau nggak nanti susah keluarinnya ya, dia kalau lengket wah hancur jadinya. Jadi diolesin dulu pinggir-pinggirnya, bawahnya dengan minyak sayur secukupnya lah, jangan terlalu banyak ya. Nah baru kita kukus, kalau nggak pasti hancur itu kuenya guys ya, karena dia nggak berbentuk nanti, karena dia bukan keras sampai keras gimana, enggak, dia masih itu masih lembek tuh. Nah kayak gitu tuh, si lembek tuh. Nah jadi susah nanti kalau lengket, mustahil deh keluarin, hancur pasti. Udah gitu kan, kenapa kita pakai minyak sayur ya, toh ini gorengan guys, nanti tinggal digoreng ya. Jadi dia bukan ini, sebenarnya mau makan begini saja juga bisa, cuman kalau dia kan memang gorengan ya, jadi habis ini dia goreng lebih enak. Kalau kayak gini kan masih kurang lah. Udah bisa dimakan, orang dia udah mateng kok ya. Jadi kita habis ini nanti kita goreng ya, kita potong dulu bentuk kotak-kotak ya. Soal bentuk sih memang kalau dari Sumatera Utaranya itu bentuknya kotak-kotak ya, kotak-kotak ya, sekitar panjangnya itu sekitar 6 cm, lebar 2 cm, terserah lah ya. Ini memang dia dari sana begitu, 4 kali 6 cm ya. Ada yang mau kasih gede ya, terserah. Nah, jadi kalau kita buat makan sendiri ya potong ya seadanya saja buat kita makan. Oke guys, nah kita potong tuh, kan dia masih agak lembut ya. Nah kita potong ini nanti kalau buat banyak kan, lobak tuh kan gede ya, jadi kita bikinnya agak banyak, jadi kan banyak nih. Ini boleh disimpan guys, taruh di kulkas, tapi jangan di freezer ya. Nah, karena kan nggak mungkin, lebih enak kalau kita goreng baru kita simpen, jangan, tuh nggak enak guys. Jadi mending kita potong, kita simpen. Nah itu, nah jadi kalau kita ada simpen, kapan kita mau makan kita baru goreng. Nah kalau yang udah mateng begini ya, kita simpen taruh di kulkas, itu bisa tahan sampai kira-kira seminggu bisa lah guys ya, seminggu. Jadi kita baru makan. Kalau suruh makan semua kan tergantung orang rumah ya. Kalau bagi tangga oke ya. Tapi kalau masih kebanyakan kan kita juga kenyang, namanya juga kue, masa dimakan semua ya. Nah untuk ukuran potongan itu terserah guys ya. Ini karena kita makan kan kita nggak mau gede-gede ya. Biasanya itu kalau untuk dijual daerah Sumatera Utara guys, lihat ya, model potongan nggak begitu, dia agak lebar gitu ya. Pokoknya mau agak-agak seperti beginilah. Nah namanya dia buat jualan ya kan. Nah ini kan kita buat kita makan, biar kita makannya biar nggak terlalu banyak gitu ya, karena kenyang nih guys, ini lobak kenyang ya. Apa ini kan tepungnya tadi kan juga banyak ya kan. Nah lobaknya, tepungnya juga banyak gitu ya, itu cukup karbohidrat cukup tinggi, bikin kenyang. Jadi ini kita simpen dulu, taruh di wadah, nanti besok kalau pengen kita makan lagi, kita goreng ya. Jadi yang disimpan itu jangan yang hasil gorengan, yang ini aja yang hasil kukusan ini. Oke, nah nanti habis ini kita akan ke dapur ya, goreng. Nah oke guys, nah sekarang kita akan menggorengnya dengan api sedang ya. Kalau udah panas ya tunggu sampai panas dulu guys ya. Ya biasa lah kayak goreng-gorengan guys ya. Nah kita goreng. Ini yang penting bagian luarnya udah mateng, udah guys. Karena dia memang pada dasarnya udah mateng. Jadi kita cuma goreng biar dia lebih enak aja, karena dia memang dia kegorengan. Jadi nggak usah sampai kering banget. Ya jangan sampai kering banget guys, sampai bagian dalamnya juga kering, wah itu nggak enak ya. Nah, makanya kita kan agak tebel, jadi biar bagian dalamnya itu tetap empuk
ya, bagian luarnya saja. Nah, yang mateng. Nah, oke guys, ini kulitnya sudah mateng, tinggal kita balik. Ini sudah setengah ya, tinggal setengah matengnya nih udah. Nah, tinggal sebelahnya udah mateng, udah. Ya. Ya, jadi kayak gini aja guys, jangan sampai mateng banget guys ya, jangan keras. Nah, jadi cuman balik gitu udah. Dan siap dihidangkan ya. Oke, kita tunggu di meja makan. Oke guys, nah ini sudah mateng. Waduh. Ngiler deh guys. Nah, saya makan dulu guys ya. Terserah deh, ini bentuknya memang ada segitiga, ada lonjong-lonjongnya. Ya, aku tahu kita kalau buat makan sendiri ya terserah guys. Tapi kalau buat dijual, ya itu persegi panjang, persegi lah. Nah, itu empuk tuh guys, kelihatan tuh. Enak nih. Kita cium dulu. Wow guys, kita coba makan dulu tanpa sambal ya, rasanya. Oh. Dalamnya masih empuk. Kalau makan panas-panas itu enak guys. Ya, kita coba pakai sambalnya kali ini. Cocolin. Sambalnya nih bikin ngiler aja. Aduh. Ini gurihnya gurih ya. Nah, itu udang keringnya terasa banget guys. Jadi perpaduan rasa lobak ya. Rasa lobak gimana tahu lah ya guys ya. Dicampur dengan udang kering. Nah, itu guys, buset deh. Kita coba dulu ya pakai sambal. Aduh. Enaknya guys. Oke, makasih guys ya. Rasanya bener-bener deh kayak rasa ya. Udah kuenya, lobaknya itu gurih ya, enak ya, gurih dah pokoknya deh. Campur ini manis, bener-bener yang pertama kali bikin nih kue pinter banget ya. Jadi kuahnya ini ya bang, sambalnya ini memang bener harus manis gitu ya. Jadi pas rasanya bener-bener pas guys. Oke, makasih guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, makasih guys.